Tengku Said Arif Fadila, pria kelahiran Tanjung Balai Karimun 16 Februari 1966 ini merupakan satu dari jutaan aparatur sipil negara. Ia ditempatkan di Kepulauan Riau, satu daerah di Kepulauan Tanah Air yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Kepri kaya dengan sumber daya alam, terutama sumber daya baharinya. Maka tak salah jika tagline Provinsi Kepri unggul di bidang maritim menjadi target pemerintah daerah ini untuk menggesa pemanfaatan 96% lautan di wilayah berpenduduk 2,24 juta jiwa. Tengku Said Arif Fadila adalah satu dari sekian pemuda tempatan yang telah mengabdikan dirinya lebih dari 30 tahun di pemerintahan. Alumnus Universitas Padjadjaran tahun 2010 ini menempatkan amanah yang diberikan negara untuk melayani masyarakat dengan bekerja sebaik-baiknya demi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Kini ia ditugaskan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki peran penting dalam pemanfaatan ekonomi maritim. Mahajana edisi kali ini mendapat kesempatan untuk bertemu Tengku Said Arif Fadila. Sini aja udah mau ketemu sama Bapak Arif Fadila. Mau tahu nggak kegiatan apa yang dilakuin sama Pak Arif? Ikutin yuk. Halo. Halo Pak Arif. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya Pak, di sini aja nih mau tanya-tanya juga nih sama Pak Arif. Ini kegiatan sehari-harinya gimana nih Pak Arif hari ini? Ya, ini Balai Benih Ikan. Balai Benih Ikan ya Pak? Di kepunyaan Dinas Provinsi Kepulauan Riau, UPTD kita. Jadi Dinas Provinsi Kepulauan Riau itu selain kantor dinas ada 5 kantor cabang di kabupaten kota, ada 3 UPTD, salah satunya UPTD Antam. Antam itu pelabuhan, jadi kapal ikan-ikan yang hadir, tapi di Anambas itu nanti kita masukkan ke Kostrek untuk sebelum dijual. Di sana ada pajak dan distribusi. Kemudian di sini ada Balai Benih Ikan, kemudian kita ada UPTD Labor. Ini Balai Benih Ikan ini mulai dari ikan itu bertelur sampai kita besarkan sampai dari ukuran 3 cm sampai ukuran 10 cm baru kita masukkan ke keramba. Ini adalah satu dari sejumlah unit pelaksana teknis daerah Balai Benih Ikan di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Di sini bibit ikan bernilai tinggi dibudidayakan, hasilnya dipasarkan ke daerah lain. Arif mengajak kami melihat bagaimana UPTD ini mengelola budidaya ikan di tempat ini. Ini jadi di sini induknya ya Pak Arif ya? Ya, ini ada induk ikannya. Jadi ikan ini istilahnya dikawinkan ya. Ada betinanya, ada yang jantannya. Dan bapak ibu kita ini yang di labor ini tahu nih mana yang jantan betina. Oh gitu. Ya, iya, karena Pak. ikan ini ada pada usia berapa dia betina tahu-tahu jadi jantan. Oh bisa ya? gitu Pak? Apa namanya? Hemoprodit. Iya. Jadi pada masa kapan kawinnya, itulah dan dilakukan penyuntikan juga supaya dia sempat bisa bertelur yang banyak apa semua. Nah, ini Ibu Endang sama Pak Ibrahim ini yang mengerti. Ya, jadi cara ini cocoknya setelah dikasih suntikannya supaya nanti telurnya bagus, hasil bibitnya bagus. Aja mau tanya juga potensi ikan yang ada di Kepri ini kayak gimana gitu Pak, ya. Sejauh ini yang punya Bapak? Ikan ini sebenarnya di Kepri ini kan besar sekali. Kepri ini lautnya besar, luas, 96% laut, di dalamnya ikan. Jadi kita memberdayakan nelayan dua satu pekerjaan. Pertama perikanan tangkap. Perikanan tangkap berarti mereka dengan sarana-prasarana seperti armada kapal, perahu, jaring dan lainnya. Itu juga kita bantu. Selain dari itu, juga kita mendorong mereka budidaya sesuai dengan program pemerintah pusat, Kementerian KKP, Bapak Menteri mendorong kegiatan budidaya. Harapan kita selain lagi mereka melaksanakan pekerjaan nelayan tangkap, mereka juga punya keramba. Untuk membesarkan kerambah ini, sekarang di mana-mana di Indonesia ini sudah mulai berhasil, di Bali, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi membesarkan ikan ini mulai daripada bibit kami membuat bibitnya, melakukan pendadaran namanya sampai ukuran 10 cm.
Jadi sekarang di wilayah penghujan ini sudah banyak nih hatchery ini untuk masyarakat, silakan saja. Jadi 5 cm, dia ngembangkan sampai 10 cm. Nanti dia bisa jual karena satu ekor 10 cm itu bisa harganya 15.000. Kalau kita beli ke Bali atau situ Bondo harganya 30.000. Jadi harga kita ini separuh dari harga sana. Nah, itu. Di tengah kesibukannya di DKP Kepri, Arif Fadila masih aktif terlibat di sejumlah organisasi, terutama yang berhubungan dengan keagamaan. Dunia keorganisasian memang bukan hal baru bagi Arif. Sejak muda, ia sudah sering terlibat dalam berbagai kegiatan perhimpunan. Bahkan di usianya yang semakin matang, ia terbilang sangat aktif. Sedikitnya 12 organisasi ia geluti, seperti Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Pengurus Masjid di Kepri, Pengurus MUI Kepri, Korpi Provinsi Kepri, sampai saat ini menjadi Kuarda Gerakan Pramuka Kepulauan Riau. Perjalanan Arif di pemerintahan tidak hanya sampai di titik ini. Arif sudah memulai menggeluti dunia pemerintahan mulai tahun 1996. Dia dipercaya menjadi sekretaris camat di Kabupaten Karimun. Ia kemudian mendapat kepercayaan untuk menjabat Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Karimun pada tahun 1999. Camat Moro sejak 2000 hingga 2002. Kabak Kesra, Kabak Kepegawaian, Kadis Kependudukan Sipil, Kepala Dispenda, Kepala Bapeda, hingga mendapatkan amanah untuk menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun. Pengalaman Arif mengelola tata pemerintahan mendapat penilaian dari para ahli di tim seleksi calon sekretaris daerah, yang kala itu dipimpin Gubernur Nurdin Basirun. Menjabat sebagai Sekda Kepri bukan hal yang mudah menurut Arif. Teknik pelaksana seluruh sektor pemerintahan harus dilaksanakan dan merupakan tanggung jawabnya. Peralihan pada masa itu juga menempatkan tugas baru untuk Arif. Dia dipercaya untuk menjadi pelaksana tugas Gubernur Kepri sebelum pejabat terpilih menduduki posisi tersebut. Hingga akhirnya Arif mendapatkan kepercayaan memimpin dinas yang bergerak mengelola kelautan dan perikanan Kepri. Pengalaman Arif bekerja di pemerintahan menjadi pengantar dan motivasi para pekerja di Balai Benih Ikan ini. Endang, pengurus laboratorium UPTD pengujian Dinas Kelautan dan Perikanan ini, belajar banyak kepada Arif Fadila tentang bagaimana cara mengelola benih ikan sampai pengembangan kepemimpinan. Baginya, mengelola pembudidaya perikanan tidak sebatas kerja-kerja mengurus ikan, tapi juga harus menjiwai dan menyatu dengan lingkungan makhluk tersebut. Bu Endang, Ibu Endang di sini kan selaku pengurus labor juga ya Bu yang ngurus ikan-ikan di sini. Kenapa sih Ibu mau ngurus ini semua membantu Pak Arif gitu? Oh, mungkin ini satu mungkin tugas ya. Memang tugas. Udah menjiwai juga. Saya kan basicnya memang budidaya perikanan. Jadi ya memang dari kuliah dulu ya kerjaannya memang begini-begini aja. Tapi udah senang ya Bu ya? Iyalah, tapi emang kalau kerja ikan saya memang harus menjiwai lah. Sampai dikasih nama loh Ibu. Ibu ini ikannya siapa Bu namanya? Ikannya juga kan makhluk hidup. Iya benar. Kita tuh harus nyatu sama makhluk hidup yang lain. Iya. Kan ya jadi harus sama-sama ini. Oh, benar. Ya motivasi Dengan gitu rasa lah. kasih sayang ya Bu ya. Kesulitannya apa Bu ngurus ikan sebanyak ini kayak gitu? Kesulitannya ya paling kami kalau dia kan setiap jenis ikan kan beda ya cara pemeliharaannya. Kalau kerapu mungkin udah kalau kita nyiponnya agak kasar dikit nggak apa-apa, tapi kalau kakap beda. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kita nyiponnya biarin dia pergi dulu baru kita sipon kayak gitu. Dan fluktuasi kualitas air juga mempengaruhi banget gitu untuk pemeliharaan beda-beda berdasar jenis ikan juga. Mungkin udah menurut Ibu ini Bu Endang ya Bu tadi ya? Iya. Bu Endang, menurut Bu Endang tuh kita juga sebagai makhluk hidup sama-sama itu harus harus menyatu. Sayang ya Bu ya. Jadi bukan cuma ngasih makan tapi jiwanya harus sampai ke ikan ya. Mungkin ikannya udah pada kenal sama Bu Endang. Tahu ini siapa yang ngerawat ya. Oke, kita kemana lagi nih Bu? Oh berat juga ternyata, kirain enteng. Ya kita dapet.
Terima kasih. Yang jelas kita harus selalu optimis. Kita harus selalu optimis dan selalu bekerja. Pekerjaan ini berangkat dari sebuah hobi kalau saya. Jadi misalnya kita ditugaskan seperti Ibu Endang ditugaskan di BBI ini, dia mencintai dengan ikan ini bagaimana membesar, bahkan ikannya diberi nama. Nah, itu tanda rasa hubungan. Karena mereka juga makhluk hidup. Jadi kita harus punya emosional, hubungan emosional dengan yang kita kembangkan, yang kita kerjakan. Kemudian saya berharap semua masyarakat harus optimis dan kita harus selalu apa-apa yang kekurangan kita bisa bersilaturahmi. Terus semangat bekerja, termasuk generasi muda, terus bekerja dan membantu pemerintah juga bersama-sama berbuat positif, berbuat kebaikan. Insya Allah jika kita banyak berbuat kebaikan kepada masyarakat, dan Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita juga. Dan saya selalu bersama masyarakat dan selalu hadir dan selalu berdiskusi. Jika ada kita kekurangan, kealfaan, kita perbaiki secara bersama. Yakinlah semuanya akan berubah kalau kita semangat dan ingin bekerja dan berbakti untuk daerah kita. Ikhlas, niat, dan kemauan untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi orang banyak merupakan pesan penyemangat dari Arif untuk generasi muda saat ini agar terus berkarya dan menciptakan hal-hal produktif di Kepulauan Riau yang kaya akan baharinya sebagai pengabdian pada negeri ini. Pemanfaatan kelautan dan perikanan pun telah tercermin dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Tengku Arif Fadilah selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Berkumpul dan bersilaturahmi dalam berbagai hal adalah ciri manusia bebas. Tetap saksikan Mahajana di episode selanjutnya. Sampai jumpa.